Gentlemen, welcome back to this channel. Mungkin kamu sering dengar atau baca di komen ataupun baca di beberapa konten yang bilang kalau Gen Z atau anak-anak muda kelahiran tahun 95 ke atas itu manja, lembek, semaunya sendiri ataupun beberapa sifat jelek yang lain. Saya pribadi memang beberapa kali ketemu dengan anak-anak Gen Z yang sifat-sifatnya itu bisa dibilang cocok lah sama yang dibilang orang-orang atau konten-konten yang tadi. Tapi gentlemen, saya juga yakin enggak semua Gen Z itu kayak gitu. Banyak juga Gen Z di luar sana yang sukses, yang berpengaruh, yang memberi dampak baik di usia muda mereka. Karena itu gentlemen, di dalam video kali ini saya pengen share nih 3 hal yang harus kita perhatikan sebagai anak muda supaya kita itu terhindar dari sifat-sifat yang dibilang orang-orang atau media-media tadi. So ya gentlemen, kalau gitu kita tidak perlu berlama-lama lagi. Let's start. Oke gentlemen, hal pertama yang bisa kita lakukan sebagai anak muda supaya terhindar dari sifat-sifat buruk tadi adalah kenali potensi diri kita. Ini langkah awal yang penting banget gentlemen. Karena saya yakin semua orang itu punya kekuatannya masing-masing, punya potensinya masing-masing yang menonjol di setiap orang. Kalau bahasa gamenya itu istilahnya kita itu punya ultinya kita masing-masing. Contohnya ya, ada orang yang kekuatannya itu di menjalin relasi, ada orang yang kekuatannya itu misalnya di kemampuan analisanya. Ada juga yang mungkin kemampuan komunikasinya bagus. Ada yang gampang banget berteman dan kekuatan-kekuatan yang lainnya. Nah, kalau kita sudah sadar kekuatan atau ultinya kita itu apa, saya rasa langkah kita itu udah 50% lebih maju. Karena kita tinggal manfaatkan aja, capitalize aja kekuatan-kekuatan itu pada pekerjaan yang kita lakukan. Nah, masalahnya mungkin sebagian besar dari kita itu nggak pernah tahu nih kekuatan kita itu apa. Saran saya, cara paling mudah dan juga paling murah untuk nemuin kekuatan kita ini adalah cobalah banyak hal yang baru dan ketemulah dengan banyak orang yang baru juga. Dengan begitu pandangan kita tentang berbagai macam hal itu jadi lebih lebar, semakin luas, dan pengalaman kita juga itu semakin banyak. Jadi lebih mudah aja gitu untuk kita melihat sebenarnya kekuatan kita itu di mana. Jadi ya gentlemen, jangan mager dan rebahan doang. Oke gentlemen, kita lanjut ke hal yang kedua yang bisa kita lakukan sebagai anak muda supaya nggak punya sifat-sifat buruk tadi adalah sadari kalau semuanya itu butuh proses. Menurut saya masalah terbesar generasi zaman sekarang ini adalah semuanya pengen hasil yang cepet. Sukses pengen cepet, kaya pengen cepet, dapet cewek pengen cepet. Jadi akhirnya fokus kita itu hanya pada hasil yang cepet aja gitu. Kita jadi lupa hasil yang baik itu lahir dari proses yang baik juga. Coba deh kita lihat orang-orang yang sukses di dunia maupun di Indonesia kayak misalnya Jeff Bezos ataupun Elon Musk. Kalau di Indonesia kayak mungkin Om Deddy Corbuzier atau Raffi Ahmad, itu nggak ada dari mereka yang cuma kerja 2-3 tahun dan sukses kayak sekarang. Mereka semuanya start kerja keras kayak dari 15 atau 20 tahun yang lalu dan masih kerja keras sampai sekarang. Jadi kayak konyol dan lucu aja gitu kalau kita itu kerjanya apa adanya, nggak kerja keras dan waktunya juga cuma 1 atau 2 tahun dan kita itu pengen sukses besar seperti mereka. Gentlemen, sadari bahwa semua itu butuh proses. Apa yang kita lakukan hari ini, buahnya atau hasilnya mungkin baru kita lihat 3-5 tahun ke depan. Jadi kalau kita lakukan hari ini sesuatu yang baik, startnya itu baik, saya yakin 3-5 tahun lagi keadaan hidup kita pun akan jadi lebih baik. Nggak usah buru-buru banget dan jangan juga terlalu lambat. Yang penting dalam mindset kita harus sadar bahwa semua hal itu butuh proses dan kerja keras. Oke gentlemen, hal terakhir atau hal yang ketiga yang bisa kita lakukan sebagai anak muda supaya terhindar dari sifat buruk adalah jadi konsisten. Nah ini nih kedengarannya biasa ya, konsisten. Tapi ini juga yang paling penting dan yang paling susah kita lakuin. Contoh paling nyata aja, misalnya kita olahraga atau nge-gym nih. Untuk punya badan yang atletis, yang bagus, kita kan nggak mungkin nge-gymnya cuma sebulan sekali. Meskipun kita itu nge-gym 3000 tahun, kalau kita nge-gymnya cuma sebulan sekali, ya nggak bakalan badan kita ini jadi bagus dan atletis. Tapi misalnya kita konsisten nih, nge-gym 3-4 kali seminggu, mungkin dalam 3 bulan hasilnya itu udah mulai kelihatan. Dan kita konsistenin lagi sampai 6 bulan, hasilnya bakalan lebih bagus lagi. Nah, konsisten itu cara kerjanya seperti ini. Terus aja kita lakuin sampai goal kita tercapai. Ini berlaku untuk semua hal ya gentlemen, mau karir, mau kerjaan, mau bisnis, mau relationship, kesehatan, semuanya perlu konsisten. Masalah anak-anak zaman sekarang
sekarang itu juga cepet banget menyerah ketika menghadapi kesusahan, kesulitan, atau tantangan dengan alasan atau dengan excuse ini bukan passion saya. Namanya usaha, kerja keras itu nggak enak, itu capek. Yang enak itu rebahan. Tapi nggak enaknya nanti kita rasakan 3-5 tahun ke depan dimana kita bakalan ketinggalan jauh sama orang-orang yang lain. So ya gentlemen, konsisten aja lakuin apa yang kamu lakukan sekarang ini kalau kamu yakin itu adalah yang benar untuk kamu. Kalau gagal ya evaluasi dan lakuin lagi, jangan cepat menyerah. Jangan lupa juga untuk belajar terus, tingkatin kualitas diri. Saya yakin 3-5 tahun ke depan kamu bakal nikmatin apa yang kamu start sekarang ini. Oke gentlemen, itu tadi 3 hal yang bisa kita lakukan sebagai anak muda supaya kita itu jadi anak muda yang berdampak di masa muda kita. Terus support channel ini gentlemen dengan like, share, dan subscribe. I guess that's it for today. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kamu semua. See you gentlemen on the next videos.